Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan video saya. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, video kali ini seperti biasa saya buat sebagai tugas daripada pengantar teknologi informasi. Perkenalkan, nama saya Andi Ali Mustafa, NIM 22811306003 dari kelas A13, yaitu Universitas Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon. Yang kali ini mata kuliah pengantar teknologi informasi diampu oleh dosen pengampu Husnul Khotimah. Oke, langsung saja. Pada kali ini saya akan menerangkan terkait dengan pembelajaran digital di era modern. Kemajuan teknologi digital telah mengubah landscape pembelajaran, memberikan peluang baru untuk meningkatkan belajar yang lebih menarik dan interaktif. Jadi media digital bisa digunakan sebagai media pembelajaran yang menarik bagi siswa dan guru. Selanjutnya, prinsip-prinsip pembelajaran digital yang pertama adalah pusatnya pada siswa. Materi pembelajaran harus disesuaikan dengan kebutuhan dan gaya belajar masing-masing siswa. Jadi kita bisa masuk sebagai guru atau peserta pendidik, kita bisa masuk di dalam ruangan siswa agar bisa tercipta suasana kegiatan belajar mengajar yang menyenangkan. Yang kedua adalah interaktif dan kolaboratif. Pembelajaran digital harus mendorong keterlibatan aktif siswa dan memfasilitasi kerjasama antar peserta. Yang ketiga adalah fleksibilitas dan dinamis. Konten format pembelajaran harus dapat disesuaikan secara real time dengan umpan balik dan kebutuhan siswa. Selanjutnya, pentingnya interaktivitas dalam pembelajaran digital. Yang pertama adalah meningkatkan keterlibatan. Interaktivitas mendorong siswa untuk terlibat aktif dalam pembelajaran, meningkatkan minat dan motivasi mereka. Yang kedua, yang adalah umpan balik instan. Pembelajaran interaktif memberikan umpan balik dan penilaian segera, memungkinkan siswa untuk memperbaiki pemahaman mereka. Yang terakhir adalah personalisasi pengalaman. Interaktivitas memungkinkan pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan gaya belajar individual siswa. Selanjutnya, pemanfaatan multimedia untuk meningkatkan belajar siswa diantaranya adalah video pembelajaran seperti YouTube, ya, sebagai siswa yang notabene adalah penangkap materi dengan audiovisual bisa menggunakan media YouTube untuk pembelajaran. Video dapat menyampaikan informasi kompleks dengan cara yang menarik dan mudah dipahami, yaitu dengan menggunakan video YouTube mungkin tutorial itu akan cepat dipahami oleh siswa. Dan itu pun untuk yang khusus untuk audiovisual itu bisa secara cepat untuk menangkap pembelajaran yang sudah diberikan. Yang kedua adalah salah satunya penggunaan aplikasi kuisis. Menciptakan pembelajaran berupa game soal menggunakan aplikasi agar pembelajaran menyenangkan. Jadi yang saya katakan tadi adalah biar cepat untuk pemahaman siswa itu bagaimana, apakah sudah paham atau belum. Nah, di sini aplikasi kuisis ini bisa menciptakan sebuah soal yang berupa game yang itu bisa masuk di ranah handphone yang bisa digunakan oleh siswa agar muncul apa soal yang telah diberikan itu langsung ada nilainya pada game tersebut, pada aplikasi kuisis tersebut. Itu bisa menciptakan agar anak itu sering menggunakan HP, makanya kita sebagai pendidik juga harus masuk di dalam HP agar bisa menangkap apa yang kita transformasikan kepada siswa. Kemudian penggunaan TEDquiz, ini adalah salah satu aplikasi untuk asesmen yang berupa pilihan ganda, yang di situ setiap kali kita menjawab nanti akan ada skornya langsung. Jadi langsung siswa langsung mengetahui mana yang salah dan mana yang benar, itu berarti bisa langsung memperbaiki soal yang telah dikerjakan itu tersebut. Bagi asesmen atau penilaian pembelajaran menggunakan soal pilihan ganda atau penjodohan. Di sini juga ada penjodohan. Ada soal penjodohan antara A dengan B, itu yang benar yang mana. Jadi siswa juga langsung bisa menggunakan aplikasi ini dan bisa mengetahui langsung pengerjaan soalnya apakah benar atau salah. Selanjutnya, alat-alat untuk pembuatan materi pembelajaran, salah satunya adalah perangkat lunak auto-racing. Alat seperti Auticulus Storyline, Adobe Captivate, dan Camtasia memungkinkan pembuatan konten media interaktif. Ini adalah salah satu alat untuk penciptaan video.
Kemudian aplikasi presentasi perangkat lunak seperti PowerPoint, Prezi, dan Google Sheet dapat digunakan untuk membuat presentasi yang menarik. Jadi bisa menggunakan sebuah PowerPoint untuk menciptakan sebuah pembelajaran yang menarik dengan menggunakan slide yang ditampilkan melalui proyektor yang dipaparkan di depan kelas. Dan platform pembuatan kursus sistem seperti Moodle, Blackboard, dan Canvas menyediakan antarmuka untuk merancang dan mengelola kursus digital. Pembuatan video alat seperti OBS, Screenshot-Matic, dan Loom membutuhkan pembuat video pembelajaran yang berkualitas. Adalah salah satu alat pembuatan video agar menciptakan video yang bagus dan bisa digunakan, dimanfaatkan, ditangkap oleh siswa sebagaimana mestinya agar bisa lebih cepat menangkap apa yang kita transformasikan kepada siswa. Adalah aplikasi dan pembelajaran digital. Salah satunya pertama adalah pembelajaran sinkron. Platform video konferensi seperti Zoom, Microsoft Teams, dan Google Meet memungkinkan pembelajaran secara virtual. Ini adalah pemanfaatan Zoom yang digunakan pendidikan jarak jauh yang mungkin yang sudah kita alami bersama, yaitu pembelajaran secara jarak jauh. Bahkan satu Indonesia bisa menggunakan fasilitas ini, yaitu dengan tatap muka menggunakan Zoom, Google Meet, dan lain sebagainya. Ini bisa dilakukan pembelajaran jarak jauh, ya. Kalau toh dilakukan cara daring, kalau dilakukan dengan luring itu tidak mungkin, karena pembelajaran ini sistem video Zoom dan Google Meet itu lebih efisien digunakan untuk pembelajaran jarak jauh. Kemudian pembelajaran asinkron, sistem manajemen pembelajaran LMS seperti Moodle, Canvas, dan Google Classroom mendukung pembelajaran mandiri dan fleksibel. Itu pemanfaatan seperti Google Classroom ini juga dimanfaatkan untuk pelatihan soal dan lain sebagainya, atau pengambilan data dari masing-masing siswa. Kemudian yang ketiga adalah pelatihan berbasis web. Platform pelatihan online seperti Udemy Course dan SkillCare menyediakan akses ke berbagai kursus digital. Menggunakan web untuk pembelajaran agar bisa dibaca oleh siswa melalui handphone yang sudah dimiliki oleh siswa. Jadi web itu bisa di-share agar bisa dimanapun siswa itu bisa membaca dan dimanapun dia berada bisa mengakses materi yang sudah kita berikan. Dan melihat alat dan aplikasi yang tepat, salah satunya adalah kemudahan penggunaan. Alat yang intuitif dan mudah dipelajari agar mempermudah adopsi dan mengajar dan siswa. Jadi kita memberikan alat yang sering kita digunakan oleh siswa agar mudah dipahami. Fleksibilitas, alat yang dapat disesuaikan kebutuhan pembelajaran akan memberikan pengalaman yang optimal. Jadi jangan yang sulit-sulit, pembelajaran yang bisa masuk pada siswa yang sudah dikuasai di siswa, kita masuk ke dalamnya agar pembelajaran bisa interaktif, agar menarik dan menyenangkan. Integrasi, kemampuan untuk integrasi dengan sistem lain akan memudahkan implementasi dan sinkronisasi. Dukungan yang pertama, yang selanjutnya ada dukungan ketersediaan dokumen tutorial dan dukungan teknis akan membantu penerapan yang lancar. Kemudian selanjutnya itu aja kesimpulan daripada dan rekomendasi. Pembelajaran digital menawarkan banyak peluang untuk meningkatkan efektivitas dan pengalaman belajar. Dengan memahami prinsip-prinsip dasar dan memanfaatkan alat serta aplikasi yang tepat, pendidik dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang dinamis dan interaktif. Jadi sebagai peserta didik kita harus melek dengan IT, dengan teknologi yang sudah ada di zaman sekarang agar bisa menciptakan sebuah pembelajaran yang menarik dan menyenangkan bagi siswa dan guru. Agar tidak bosan, kita harus bisa menciptakan sebuah pembelajaran yang menarik dan menyenangkan bagi siswa. Itu aja yang bisa saya sampaikan terkait dengan pengantar teknologi, yaitu digitalisasi, pembelajaran digitalisasi. Saya orang lebihnya, saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.